Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saimanul Hikmah. Saya dari kelas A27 dengan nomor induk mahasiswa 22811313134, mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan desain model, pendekatan, dan pembelajaran PAI. Pendidikan agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan baik pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Desain model pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar siswa, di mana proses belajar itu memiliki tahapan segera dan tahapan jangka panjang. Dalam mendesain pembelajaran harus diawali dengan studi kebutuhan, sebab berkenaan dengan upaya untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan proses pembelajaran siswa dalam mempelajari suatu bahan atau materi pembelajaran. Dalam model pembelajaran PAI ada 5, yaitu model Briggs, model Gerlach dan Ellie, model Camp, model Banati, dan model Dick and Seri. Model Briggs adalah pengembangan instruksional yang berorientasi pada rancangan sistem dengan sasaran guru yang akan bekerja sebagai perancang kegiatan instruksional maupun tim pengembangan instruksional yang anggotanya meliputi guru, administrator, ahli bidang studi, ahli evaluasi, ahli media, dan perancang instruksional. Lalu model Gerlach and Ellie adalah model pengembangan instruksional yang dimaksudkan untuk pedoman perencanaan mengajar. Langkah-langkah dalam pengembangan instruksional terdiri dari merumuskan tujuan instruksional, menentukan isi materi pelajaran, menentukan kemampuan awal peserta didik, menentukan teknik dan strategi, mengelompokkan belajar, menentukan pembagian waktu, menentukan ruang, memilih media instruksional yang sesuai, mengevaluasi hasil belajar, yang terakhir menganalisis umpan balik. Lalu model CAM adalah suatu sistem interaksional yang membentuk siklus. Pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Mengembangkan sistem interaksional dari mana saja bisa, asal urutan komponennya tidak diubah. Dan setiap komponen itu memerlukan revisi untuk mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, pada model ini dapat dilihat dari kerangka sistem merupakan model yang sangat luas. Komponen dalam suatu desain instruksional menurut Kem adalah satu hasil yang ingin dicapai, dua analisis tes mata pelajaran, tiga tujuan khusus belajar, empat aktivitas belajar, lima sumber belajar, enam layanan pendukung, tujuh evaluasi belajar, delapan tes awal, lalu yang terakhir karakteristik belajar. Model Banati adalah model yang memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Terdapat 6 tahapan dalam mendesain suatu program pembelajaran, yakni menganalisis dan merumuskan tujuan, baik tujuan pengembangan sistem maupun tujuan spesifik, merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, yakni kegiatan menginventarisasi seluruh kegiatan belajar mengajar, merancang sistem, mengimplementasi dan melakukan kontrol kualitas sistem, lalu mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Lalu model Dick and Cherry adalah mendesain pembelajaran harus dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran umum. Sebelum merumuskan tujuan khusus, yakni performance goals, perlu menganalisis pembelajaran serta menentukan kemampuan awal siswa terlebih dahulu. Rumusan kemampuan khusus harus berpijak dari kemampuan dasar atau kemampuan awal. Model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional yang berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistemis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Lalu, pendekatan pembelajaran PAI terdapat 3, yaitu pendekatan rasional, pendekatan emosional, dan pendekatan keteladanan.
Pendekatan rasional adalah usaha memberikan peranan pada akal peserta didik dalam memahami dan membedakan berbagai bahan ajar dalam standar materi serta kaitannya dengan perilaku yang buruk dalam kehidupan duniawi. Lalu, pendekatan emosional adalah upaya untuk mengunggah perasaan emosi peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa, serta dapat merasakan mana yang baik dan buruk. Lalu yang terakhir, pendekatan keteladanan, yaitu menjadikan figur guru dan seluruh warga sekolah sebagai cermin yang berkepribadian agama. Dalam pendidikan amat penting dan lebih efektif dalam usaha pembentukan sikap. Seorang anak akan lebih mudah memahami atau mengerti bila ada seorang yang dapat ditirunya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.